Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia toli-toli di mana saja Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh nikmat yang tiada tara Allah persembahkan kepada kita. Alhamdulillah masih dipertemukan dalam suasana Idul Fitri setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu Allah pertemukan kita dengan bulan Syawal. Mudah-mudahan insya Allah segala nikmat yang Allah karuniakan itu dapat kita syukuri dengan menggunakan nikmat sehat walafiat untuk lebih memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabat hingga pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga saja insyaallah kita termasuk golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saat ini kita akan sharing bersama satu topik, yakni menjaga kefitraan pasca Ramadan. Alhamdulillah, ketika kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala telah menuntaskan ibadah Ramadan, ada jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa segala dosa yang telah kita kerjakan akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya di bulan Ramadan itu kita telah menunaikan ibadah puasa atas penuh keimanan, keikhlasan, perhitungan hanya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Namun demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi PR, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana untuk bisa mempertahankan nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kefitraan, nilai-nilai ketakwaan yang telah kita dapatkan selama sebulan dalam tempaan Ramadan, bulan barakah. Inilah yang perlu kita jaga, inilah yang perlu kita lestarikan. Dan apa resep untuk menjaga semua itu? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada konsep, ada resep untuk menjaga kefitraan itu. Bagaimana? Ialah tidak lain dan tak bukan adalah keistiqomaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyampaikan, al-istiqamah fil ibadah khairum min alfi karamah. Sungguh kata Imam An-Nawawi, keistiqomaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik
dibanding dengan 1000 karamah. Mudah-mudahan insya Allah pasca Ramadan kita tetap istiqamah untuk salat berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan hanya ketika Ramadan kita bersemangat untuk salat berjamaah di waktu Isya, di waktu Tarwih. Tetapi setelah Ramadan, semangat itu pun surut bagaikan angin yang berlalu. Sama halnya ketika semangat kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mari kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Bukankah Ramadan itu sebagai tempaan, sebagai latihan bagi kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, predikat kefitraan, inilah yang perlu kita laksanakan di 11 bulan ke depannya. Ini adalah suatu ujian bagi kita. Apakah kita lulus, apakah kita tidak lulus. Yang menentukan diraihnya ketakwaan di bulan Ramadan sangat ditentukan dengan perjalanan kita pada 11 bulan mulai dari bulan Syawal ini. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita istiqamah mampu mempertahankan nilai-nilai kefitraan itu dengan terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hablum minallah, ibadah ritual kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap semua manusia, maka insya Allah kefitraan itu akan kita pertahankan dengan baik. Lalu bagaimana konsep selanjutnya? Siapakah sebenarnya orang yang dipertemukan yang mendapatkan gelar takwa, yang berhak menyandang predikat la'allakum tattaqun, yang berhasil meraih kefitraan itu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tahukah kalian siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang tetap istiqamah untuk berinfak, bersedekah, menafkahkan sebagian harta yang Allah telah berikan, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalaulah kita lapang terus kita berinfak, bersedekah, itu adalah hal yang lumrah dan hal biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat luar biasa, ketika kondisi kita paceklik, ketika dompet kita krisis isinya. Tapi di saat itu, di saat kita krisis, di saat ekonomi kita lemah, di saat ekonomi kita sempit, akan tetapi kita tetap mampu dengan ikhlas untuk berinfak, bersedekah, maka itu sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza. Lalu golongan yang kedua yang dikatakan kategori orang yang beriman, orang yang meraih ketakwaan pasca Ramadan adalah orang-orang wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Ketika ada gejolak dalam hatinya, hatinya tersakiti, mungkin dia tersinggung dengan ucapan dari teman-teman, mungkin dia tersinggung dengan tingkah laku dari teman-teman, apakah dia diejek, apakah dia diolok, apakah dia dibuli, tapi dia mampu menahan amarahnya. Dia langsung terkontrol dan teringat bahwa saat ini kami dalam kondisi fitrah, kami dalam kondisi suci, ibarat bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Ketika dia mampu kembalikan itu, dia kontrol dirinya, dia mampu kendalikan emosinya, dia mampu kendalikan amarahnya, maka sungguh dia telah mengalahkan godaan jin dan syaitan, iblis, laknatullahu alaih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga yang merupakan golongan orang-orang yang meraih predikat ketakwaan dan meraih kefitraan pasca Ramadan, wal afina 'anin nas, orang-orang yang senantiasa mampu memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan sesamanya, terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Memberi maaf memang sungguh indah dan sangat luar biasa. Tetapi lebih mulia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa ikhlas, ketika kita bisa meminta maaf terlebih dahulu, mengalahkan ego yang ada dalam diri kita, maka itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyampaikan kepada kita, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasilu rahimahu." Jika sekiranya kalian mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kalian mengaku beriman kepada hari akhir, jika sekiranya kalian mengaku beriman kepada yang gaib, kepada alam kubur, kepada padang mahsyar, kepada
alam kubur, maka falyasilu rahimahu. Tidak ada jalan lain terkecuali sambung tali silaturahim. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa minni, dia bukan golonganku. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang dapat memecah persatuan kita, kebersamaan kita, keakraban kita dalam perspektif kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita sosial, dalam kehidupan bertetangga adalah adanya begitu mudah kita saling menyalahkan antara satu sama lain, bahkan di antara sesama pemeluk satu agama, satu keyakinan, satu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi begitu gampang kita saling membid'ahkan antara satu sama lain, hanya persoalan khilafiyah, hanya persoalan ibadah yang tidak kita, yang masing-masing kita mempertahankan ego. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Intinya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ada dalil, sepanjang ada ayat, sepanjang ada hadis yang menjelaskan, atau sepanjang ada pandangan ulama yang menjelaskan tentang itu, maka bolehlah diamalkan. Jangan sampai hanya persoalan zikir setelah salat, hanya persoalan salawatan bersama, hanya persoalan doa bersama, lantas kita begitu mudah saling menyalahkan antara satu sama lain. Inilah yang akan merusak tatanan kehidupan kita, dan inilah yang akan merusak nilai-nilai kefitraan kita yang telah kita dapatkan di bulan berkah, di bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, jika sekiranya kita bertemu dengan dua orang muslim, ma min muslimaini, siapa yang bertemu dengan dua orang muslim atau lebih, wal taqiyani, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun yang memungkinkan, wa yatasafahani, lalu dia bersalaman, lalu dia berjabatan tangan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelapangan hati, illa ghufirallahu ma qabla ayyatafarraq, maka demi Allah, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya sebelum jabatan tangan itu terlepas dari keduanya. Masya Allah, barakallah. Ketika kita selesai salat, lantas kita bersalaman antara satu sama lain, apakah itu bid'ah? Demi Allah, ini adalah suatu kebaikan. Maka kita harus memperhatikan bagaimana kaidah salaman setelah salam, zikir setelah salat. Mohon maaf, salaman setelah salat dan zikir setelah salat, dua-duanya ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya ada saudara-saudara kita, jika sekiranya ada sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa salaman setelah kita melaksanakan ibadah salat, zikir bersama setelah kita melaksanakan ibadah salat, itu adalah merupakan bid'ah, maka mari kita melihat perintah, baik itu dalam hadis, baik itu dalam Al-Quran. Insya Allah sepanjang ada petunjuk, bukankah Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memperingatkan kita dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apabila kalian telah menuntaskan ibadah salat, maka banyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ketika pasca Ramadan, amalan terindah bagi kita bagaimana wal afina anin nas, saling memaafkan antara satu sama lain, saling bersilaturahim antara satu keluarga, saling bersilaturahim dengan kerabat, dengan tetangga. Bukankah menyambung tali silaturahim adalah satu ibadah terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apalah artinya hubungan kita kepada Allah begitu baik, salat kita begitu baik, puasa kita baik, tetapi kita berani memutuskan tali silaturahim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu billah, la yu'minu billah, la yu'minu billah. Demi Allah tidak beriman kepada Allah, demi Allah tidak beriman kepada Allah, demi Allah tidak beriman kepada Allah. Lalu sahabat pun bertanya, siapa yakah mereka ya Rasulullah yang tidak beriman kepada Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka karena perbuatannya menyebabkan tetangganya tidak nyaman. Mereka karena perbuatannya menyebabkan
tali silaturahim itu terputus. Alhamdulillah kita berada di suasana bulan Syawal, maka sepantasnya lah kita setelah kita berhari raya minal aidin wal faizin, kita saling memaafkan atas segala dosa. Apalah arti mempertahankan sebuah kedengkian, apalah arti mempertahankan sebuah kesombongan, apalah arti mempertahankan sebuah kekufuran jika saling memberi maaf itu lebih indah. Bukankah ketika kita saling memaafkan, maka pintu-pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, siapa yang mau kupanjangkan umurnya, siapa yang mau kumudahkan rezekinya, maka solusinya fal yasilu rahimahu, jalin tali silaturahmi di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan salah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, menganugerahkan nikmat sehat wal afiat, dan akan mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sekali lagi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah fil ibadah, keistiqamaan kita dalam beribadah. Apakah itu istiqamah salat berjamaah, apakah itu istiqamah salat sunnah, apakah itu istiqamah membaca Al-Quran, khairum min alfi karamah, lebih mulia daripada 1000 karamah. Semoga insya Allah Allah terus menuntun hati kita, istiqamah kita dalam iman dan Islam. Dan kalaupun malaikatul maut datang menjemput kita, mudah-mudahan insya Allah kita dijemput dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.